Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ikade Juni Artawan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video wawancara kepada kedua kepala sekolah yang telah saya pilih. Yang pertama yaitu kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Serit, dan yang kedua kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Banjar. Nah, perlu diketahui bagaimana kepala sekolah ini dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan ada kasus-kasus yang ditemukan selaku seorang pemimpin. Perlu diketahui pula bahwa kasus-kasus tersebut dapat berupa kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Kasus dilema etika merupakan di mana selaku seorang kepala sekolah atau pimpinan di sekolah mengambil sebuah keputusan di mana keputusan tersebut terdapat dua pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan untuk kasus bujukan moral merupakan di mana selaku sebagai seorang kepala sekolah membuat sebuah keputusan yang memilih keputusan tersebut berdasarkan pilihan yang benar dan pilihan yang salah. Nah, lalu bagaimana kedua kepala sekolah ini dalam menghadapi kasus bujukan moral dan dilema etika tersebut? Bisa disaksikan pada video wawancara berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Ngurah. Ya, selamat pagi Pak. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Nggih. Hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak terkait Bapak di sini kan sebagai pimpinan di sekolah SMA Negeri 1 Serit. Tujuan saya ke sini adalah ingin mewawancarai Bapak terkait dengan selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Serit dalam membuat sebuah keputusan. Nah, tentunya kita di sekolah pasti banyak sekali ada sebuah kasus di mana kasus itu bisa berupa kasus dilema etika maupun bujukan moral. Ya, mungkin nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Pak Dewi, Pak Ngurah untuk berdiskusi masalah bagaimana Bapak membuat sebuah keputusan terkait dengan kasus yang tadi saya sebutkan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak Ngurah. Yang pertama, selama ini kasus apa saja yang Bapak temukan terkait dengan dilema etika? Terkait dengan dilema etika yang ada beberapa hal. Contoh seperti kemarin yang baru lewat di penerimaan tadi, kemudian masalah lomba-lomba solidaritas juga sering menjadi dilema etika. Ketika kita memprioritaskan dari sisi pembiayaannya, kemudian dari sisi perencanaan lombanya yang memang tidak setiap lomba yang kita ikutin itu direncanakan. Ada lomba-lomba yang baru setiap tahun. Jadi banyak kasus yang ada tadi Pak bilang ada PPDB, kemudian masalah lomba itu sebagai kasus dilema etika, di mana nanti kita sebagai guru dan Bapak sebagai pimpinan perlu tindakan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Lanjut nih Pak ya, untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang ini kasus dilema etika, sedangkan yang ini kasus bujukan moral? Ya, silakan Pak. Istilah dilema etika sama bujukan moral itu kan termasuk istilah yang tidak umum. Iya. Nah, karena kebetulan saya guru penggerak ya angkatan kedua dan juga mengajar praktik dari seminar, sehingga bisa lah memahami itu tersebut. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral? Teorinya kan harus ada uji. Beberapa uji kan. Jadi kita uji dari uji legalitas, dan ada uji publikasi, Ya, betul Pak. dan hal-hal yang lainnya, ada uji pantang, dan masih banyak lagi. Yes. Jadi saya sudah cukup tertarik dengan apa yang Pak bilang, karena Pak Ngurah ini sudah ikut sebelumnya sebagai guru penggerak juga, kemudian pengajar praktik juga, sehingga
sudah betul-betul bisa membedakan nanti bagaimana, oh ini kasus dilema etika, sedangkan ini kecukupan moral. Lewat tadi ada 9 langkah pengujian Pak E. Untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang dimana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi itu kan dilema etika ya. Iya betul, yang tadi yang kita. Jadi ada beberapa empat paradigma kan itu ya. Iya. Jadi ketika sebuah keputusan itu harus diambil, di mana masalahnya itu adalah benar vs benar gitu ya. Iya. Jadi dalam hal tersebut tentu kita harus memilih 3 prinsip ya. Cara berpikir kan ada yang namanya care based thinking, gitu kan. Kemudian ada and based thinking, dan kemudian ada yang N-nya lagi apa? Rules ya. Iya, berdasarkan peraturan. Kita memutuskan sebuah atau memilih sebuah solusi itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan hasil akhir, ataukah berdasarkan aturan yang ada, atau berdasarkan apa namanya yang satunya? Berdasarkan rasa peduli. Iya, rasa peduli. Ya, jadi Pak Ngurah bilang bahwa mengambil sebuah keputusan itu kita perlu berpegang dengan 3 prinsip. Ya. Ada yang berdasarkan aturan, kemudian berdasarkan hasil akhir, dan juga rasa peduli. Sehingga nanti diharapkan bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana. Untuk selanjutnya Pak Ngurah, yang untuk pertanyaan yang keempat, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus yang seperti ini? Jadi resminya kan ada 9 langkah. Ya, ada 9, banyak sekali. Tapi kita tidak selalu begitu. Jadi tergantung dari hasil identifikasi masalah. Jadi yang pertama sih identifikasi. Ya. Apakah masalah termasuk masalah yang ringan atau yang berat, atau termasuk masalah yang rutin atau yang tidak rutin. Ya. Kalau yang rutin pasti sudah ada prosedur penyelesaian. Misalkan siswa terlambat rutin kan, sudah terjadi berkali-kali, kita sudah ada langkah-langkah penyelesaian. Untuk yang tidak rutin dan itu berat, itu biasanya baru kita mengambil dengan 9 langkah pengurusan. Nah, dari sana kita apa namanya identifikasi dulu apakah itu termasuk dilema etika atau bukan. Kemudian siapa yang terlibat, kemudian apa maka kemudian kita coba memberikan solusi, kemudian solusi alternatif ya. Kemudian kita Jadi coba Bapak yang bisa saya tangkap bahwa kita kategorikan dulu masalahnya. Kalau ini masalah termasuk ringan atau berat, termasuk rutin atau tidak. Dan itu baru kita bisa setelah mengidentifikasi baru bisa menjadi sebuah solusinya. Ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi menurut saya yang pengambilan keputusan dikatakan efektif jika yang pertama sesuai dengan visi sekolah kita. Yang kedua tentu harus mengedepankan kebutuhan anak atau membela kepentingan, minat, bakat dan cita-cita. Sepanjang pada real itu akan kita anggap Jadi bagus sekali Pak ya, artinya kita harus sesuai dengan visi sekolah kita, kemudian bagaimana minat dan bakat serta cita-cita anak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini, seperti itu Pak. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih? Kan namanya Bapak sebagai seorang pemimpin selalu menemukan sebuah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika. ya. Ada beberapa tantangan dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu ada misalkan tekanan dari pihak eksternal.
kemudian adanya perbedaan nilai-nilai yang kita anut. Prioritas nilai itu lagi. Contoh ada yang lebih memprioritaskan jangka pendek, ada yang lebih memprioritaskan jangka panjang. Contoh seperti penanganan siswa, ya. Kan ada pencegahan, ada penanganan. Dalam beberapa teman di sini di sekolah ini mungkin lebih fokus kepada pencegahan, beberapa lagi lebih fokus kepada penanganan. Jadi setelah terjadi baru ditangani. Ada juga yang lebih ke pencegahan. Kalau pencegahan itu kan sifatnya juga jangka panjang. Ya, betul sekali, karena apa namanya, kalau kita menangani sebuah kasus dari pencegahan, intinya dari awal kita kenali dulu Pak G. Setelah itu nanti kan kita bisa melakukan tindak lanjut terkait dengan solusi dari kasus tersebut. Nah, tadi saya juga dengar, saya tambahkan ya, tantangan yang lain kan masalah waktu dalam kan ada sesuatu masalah yang memang harus mendesak. Ya, tidak bisa minggu depan ditunda, harus hari ini juga hari ini ya. Waktu juga menjadi tantangan. Ada deadline berarti Ya, Pak G. ya, tenaga, biaya itu juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali banyak tantangannya Pak. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya, tadi Bapak sudah bercerita tentang tantangan. Nah, sekarang berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak selaku pimpinan di sini, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Dari segi jadwal itu kan bergantung dari identifikasi. Ya, yang tadi apa ya, dari identifikasi awalnya. Apakah memang dalam penyelesaiannya butuh waktu tertentu, ataukah memang harus saat itu juga diselesaikan, dan juga tergantung dari rutin atau tidak rutin. Ya, betul, dari kalau masalah itu rutin, sebenarnya kita bisa membuat strategi jangka panjang. Contoh ya, hal yang rutin misalkan ketika rapat kenaikan kelas, sering sekali yang jadi masalah adalah anak yang tidak punya etika. ya, betul. Selalu berulang-ulang. Nah, gimana menyelesaikan itu? Bisa diselesaikan sebelum rapat kenaikan kelas, itu di pertengahan semester sudah kita cegah. Iya, Sehingga kita identifikasi ya, dari awal. jangan sampai nanti setelah di akhir baru kita kelapakan. Ya. Baru terdeteksi anak-anak yang tidak setelah. Ya, jadi benar sekali, kita sebagai seorang guru juga harus apa namanya, mengenali lebih awal masalah-masalah yang terjadi pada anak, sehingga nanti dalam mengambil sebuah keputusannya bisa lebih baik lagi untuk menentukan nasib anak tersebut seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi saya sudah mendengar terkait dengan rutin sama tidak rutinnya masalah tersebut. Nah, ketika Bapak menemukan sebuah kasus dilema etika nih, kembali saya tekankan, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mempunyai sebuah prosedur khusus yang Bapak jalankan? Ya, kembali ke identifikasi tadi. Ya, identifikasi. Apakah memang prosedur khusus atau tidak? Ya. Ada masalah-masalah yang Tidak bisa perlu diselesaikan langsung. secara langsung ya. Atau dari nilai yang kita pahami. Begitu contoh lah, begitu tidak berpihak kepada anak, ya sudah kita fokuskan apa. Ya. Artinya kembali lagi ke jenis masalah yang kita hadapi. Ya, Pak, untuk selanjutnya ini masih ada dua pertanyaan Pak Nih, mohon izin. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema itu? Jadi yang membantu saya dalam pengambilan keputusan tentu adalah yang pertama orang yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Jadi ketika orang yang terlibat itu satu pemikiran dengan kita, satu visi, itu kan jauh lebih mudah dalam menyelesaikan suatu kita. Tapi kalau beda visinya ya jelas. Ya. Misalnya yang satu tidak terlalu membela anak gitu, sementara yang satunya justru lebih fokus ke kebutuhan anak, itu akan sangat sulit mengambil keputusan. Nah, kemudian yang sangat membantu itu adalah tentu ada waktu yang cukup, gitu kan.
faktor waktu, kemudian faktor tenaga yang ada SDM dan lain sebagainya, dan juga faktor biaya yang kita punya. Di samping juga kesadaran akan visi kita. Supaya warga sekolah sadar dengan visi sekolah ini apa, rasanya kita masih mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Jadi ada nilai kolaborasi yang saya tangkap dari apa yang Bapak katakan, sehingga kita dalam menangani kasus dilema etika itu perlu kerjasama dari orang-orang yang terlibat dengan memanfaatkan waktu lebih maksimal lagi sehingga tetap sesuai dengan visi sekolah kita. Oke. Nah ini pertanyaan yang terakhir Pak Ngi, tidak terasa waktu kita sudah di sesi diskusi kita pada hari ini. Yang terakhir ini, dari semua yang tadi kita diskusikan bersama Pak, nah pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil dari pengalaman Bapak selama ini selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Serit dalam mengambil sebuah keputusan? Pelajaran yang paling berharga itu adalah bagaimana kita berkolaborasi sebagai suatu tim. Karena itu saya sering menyampaikan di beberapa rapat pertemuan, yang terpenting itulah super tim, bukan Superman-nya. Kalau Superman berarti ada satu orang yang kuat di sekolah itu, yang biasanya pasti di sekolah. Kalau Superman tentu nanti masalah itu hanya dimiliki oleh satu orang, hanya dijelaskan oleh satu orang, dan tanggung jawabnya hanya ada pada satu orang. Tapi super tim, ada tim yang kuat, yang bisa berkolaborasi, itu yang nanti banyak membantu dalam Jadi betul sekali, kolaborasi itu sangat penting sekali untuk mencapai visi kita. Tentunya ya, apalagi kita sudah sekolah penggerak Pak Ngi, untuk bagaimana berpihak kepada murid, bukan hanya kekuatan satu orang saja, tetapi kekuatan banyak orang. Seperti itu ya Pak ya, yang saya tangkap dari hasil yang Bapak katakan tadi. Baik Pak, ternyata sudah cukup Pak untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Ngi. Mudah-mudahan nanti Bapak selalu sehat dan bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, seperti apa yang sudah tadi Bapak ceritakan ke depannya untuk kemajuan SMA Negeri 1 Serit. Saya ucapkan para bersanti Pak Ngi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu Bu. Iya, Om Swastiastu Pak Joni. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sangat baik dan begitu bahagia melihat anak-anak sekolah. Iya, oke. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu ya. Saya hari ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Ya, selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Banjar. Ya. Kedatangan saya ke sini adalah ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Saya yakin Ibu sebagai pimpinan di sini dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti menemukan beberapa kasus, baik itu berupa kasus dilema etika dan juga kasus bujukan moral. Ya, di sini izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya. Yang pertama ini, selama ini Ibu di SMA Negeri 1 Banjar ini kasus apa saja yang Ibu temukan terkait dengan dilema etika? Terima kasih Pak Juni. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan juga Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi saya perkenalkan dulu selaku pimpinan SMA Negeri 1 Banjar. Berusaha menanggapi pertanyaannya Pak Juni tentang kasus yang termasuk dilema etika. Nah, dilema etika yang sering kita hadapi di sekolah ini terutama tentang penanganan siswa ya. Jadi ya penanganan siswa di mana setiap tahun kita akan menentukan hasil mereka naik kelas atau tidak. Ya, betul. Jadi kami sebenarnya sudah menerapkan kurikulum mereka
masih ada beberapa guru yang mungkin belum memahami tentang roh daripada itu kurikulum. Di sana sering kali terjadi perbedaan pendapat antara guru yang satu dan guru yang lain yang memutuskan masalah. Nah di sini kalau kita menemukan kasus seperti itu tentang kenaikan kelas, kami selalu memberikan kepada guru tentang bagaimana kita mendapatkan mereka. Nah supaya guru-guru itu lebih banyak memberikan pelayanan dalam proses pembelajaran sebelum meneruskan anak itu naik kuda. Jadi itu di situ. Jadi kami selalu menggunakan panduan yang disebut dengan kenaikan kelas. Ya, itu tadi kenaikan kelas Bu ya. Ya saya kira itu saya Baik Bu, ya. Jadi dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, saya tangkap ada bahwa permasalahan kasus di SMA Negeri 1 Banjar ini terkait dengan kenaikan kelas ya Bu ya. Bagaimana nanti guru-guru menerapkan kurikulum merdeka dengan baik, supaya guru-guru benar melakukan prosesnya kepada anak. Nah sehingga nanti kenaikan kelas anak-anak didik ini bisa ditentukan dengan baik juga, gitu ya. Artinya kita mengambil sebuah keputusan juga dengan baik karena proses ya dengan bijak ya. Oke, artinya kita memilih pilihan dari yang benar-benar itu kita satu pilih yang mana yang kita bertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan ya. Ya baik Bu, yang kedua ini selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi yang mana termasuk kasus dilema etika dan yang mana termasuk kasus bujukan moral. Kalau menentukan yang mana bujukan moral dan bujukan etika, jadi kita lihat dari kasusnya. Kalau itu ada kasus yang bisa kita putuskan dari benar dan salah, itu termasuk bujukan moral. Kalau dilema etika itu ya di sini kita dihadapkan pada keputusan yang satu benar, yang satu juga benar. Jadi kalau yang namanya rujukan moral itu misalnya ya dalam pengelolaan keuangan, dari salah yang itu benar. Nah, kalau etika ya seperti tadi kasus anak, kasus menghadapi permasalahan anak pada saat kenaikan kelas ya. Ya, lanjut Bu ya, untuk yang ketiga, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya ini pertanyaan saya mengarah ke dilema etika Bu. Sama-sama benar ini. Kalau Ibu mengambil langkah ini juga benar, langkah yang lagi satu juga benar. Nah, kira-kira cara Ibu bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau kita menghadapi problem yang tergolong dilema etika itu memang betul-betul harus kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan secara mufakat. Contoh ya, misalnya di dalam memberikan penugasan terhadap seseorang yang mana kita harus melibatkan misalnya di dalam pembinaan olahraga, pembinaan lomba yang mumpuni adalah guru olahraga misalnya, sedangkan guru olahraga ini agak sedikit malas. Jadi ini wakar kesiswaan ini tentu dilema, apakah dia kita libatkan, apakah tidak. Nah, saya mengambil sikap harus kita duduk bersama, kemudian kita bermusyawarah bahwa tugas ini adalah kewajiban kita bersama. Iya betul. Kalau tidak mau kita harus lakukan. Kita akan perkuat dengan memberikan surat penugasan berupa SK ujian koordinasi sehingga selesai sudah. Ya. Berarti ketika Ibu menemukan kasus dilema etika seperti itu, Ibu lebih mengajak kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengambil mufakat, mengambil tindakan yang terbaik Bu ya. Nah kemudian selain yang tadi sudah bagus saya dengar Bu, Ibu langsung memanggil orangnya langsung untuk berdiskusi. Selain itu langkah-langkah atau mungkin prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur di dalam menangani masalah. Iya, yang terkait dengan dilema etika tadi. Jadi Pak Juni kalau kita menemukan kasus-kasus yang namanya ada di dalam diri guru maupun kita harus selalu memandang bahwa harus kita bertoleransi dulu.
Ada apa dengan guru itu? Ada Ya. apa dengan pegawai ini? Kita cari akar masalahnya. Ya. Kemudian di sana kita carikan solusi tentang permasalahan yang mereka hadapi semampu kita, dan kita musyawarahkan. Mengapa misalnya tidak masuk ke kelas? Mengapa pegawai tidak masuk? Ya kita cari akar masalahnya. Bagaimana solusinya? Ya kita minimal di MGMP-nya mengatasinya. Kalau ada guru yang mengalami masalah, MGMP ini harus mengambil alih dalam proses pembelajaran di kelas. Tinggal dengan tiket dan sebagainya. Jadi sama-sama berat. Guru yang bermasalah itu dia juga punya kepentingan di rumah, dengan keluarganya. Itu tidak bisa kita salahkan. Kita harus manusiawi. Kita tidak selalu memvonis bahwa guru itu negatif. Kita harus tahu akar masalahnya. Sehingga kita dengan penuh manusiawi, humanis dengan permasalahan. Masalah etika itu masih. Jadi kita tidak benturan. Kita selalu meminimalkan apa negatif yang ada di dalam keluarga besar. Kita harus selalu berkomunikasi dan memahami bahwa masalah dia adalah masalah saya. Ya, seperti itu Bu ya. Ya. Tadi saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Bu bilang, menghadapi sebuah masalah dan mengambil keputusan itu dengan cara yang humanis, kemudian toleransi, perhatikan juga apa masalahnya dan baru kita mencari solusinya. Baik Bu, untuk selanjutnya ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Artinya yang efektif Ibu anggap dalam pengambilan kasus dilema etika ini? Ya, kalau itu berupa penugasan kepada guru itu SK. Jadi kita punya waka-waka, kita berunding di antara waka, kemudian kita membuat sebuah keputusan yang terserah, sehingga guru-guru dan pegawai itu harus melaksanakan tugas itu. Iya, sesuai dengan SK-nya. Iya, jadi supaya kinerjanya baik. Jadi tentunya dengan membuat surat keputusan agar nanti si guru-guru yang terlibat atau pihak-pihak terlibat itu bisa menjalannya dengan baik juga. Ya, tentunya dengan koordinasi dengan para waka juga Bu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika ini, menjadi tantangan Ibu itu tersendiri? Tantangan itu adalah menghadapi karakter rekan-rekan Ya, karakternya. Ya, yang notabene sulit dikelola. Jadi kita harus dengan sabar. Ya, dengan cara humanis yang tadi Bu Ya, ya. selalu berkomunikasi secara pribadi, menanyakan hal-hal yang pribadi yang bisa kita ambil. Mungkin dari sana kita tahu seperti apa kondisi keluarganya, ekonominya. Karena ekonomi itu salah satu faktor utama. Kenapa dia tidak hadir mengajar? Karena dia butuh. Apalagi menghadapi guru yang masih honor, itu finansial mereka kan sangat kecil. Kita tuntut mereka penuh di sekolah nggak mungkin. Dia harus mencari kerja sampingan. Saya sangat maklum. Yang penting kita humanis secara pribadi menanganinya dengan penuh kesabaran, penuh keluarga. Iya. Jadi dengan artinya tantangan hidup selama ini kita manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sebagai seorang pimpinan mengambil langkah untuk mengambil keputusan itu dengan cara yang kekeluargaan juga Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki tata krama atau jadwal? Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, kalau rutinitas kan ada gitu. Kita rutinitas ada, dan itu pun ada dokumen seperti data hadir misalnya. Tapi kalau yang masalah menangani kasus ya tergantung kasusnya. Kalau ada kasus ya kita tangani. Tapi kalau rapat-rapat pertemuan tiap bulan ada. Oh, berarti tiap bulan ada kita untuk memberikan fasilitas memediasi teman-teman menghadapi anak-anak orang. Ya, terkait dengan kasus-kasus yang mereka hadapi Bu ya. Kemudian ketika Ibu menemukan kasus dilema etika ini yang sudah banyak tadi Ibu ceritakan itu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Artinya apakah langsung ini seperti ini gitu, atau
dijadwalkan dulu gitu. Ya, alangkah baiknya kan lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi kalau terjadwal sih tergantung juga situasinya. Ya, Kalau padat tergantung misalnya, kasusnya juga ya, acaranya juga ya. acaranya padat, kemudian tergantung kasusnya berat ringannya. Kalau Hmm. memang ringan saja ya cukup kita berdua di lapangan, di mana ketemu, nggak masalah. Atau kita datang ke ruangan saya khusus gitu misalnya untuk lebih mendekati. Berarti jawaban Ibu yang saya tangkap adalah tergantung kasusnya, kasus dilematikanya. Kalau ini agak ringan, Ibu langsung selesaikan di tempat itu. Kalau dikategorikan berat, berarti Ibu perlu mungkin koordinasi dulu ya, diskusi dulu dengan mufakat yang tadi Ibu di awal bilang ya. Ya. Ibu lagi 2 pertanyaan Bu ya, mohon izin lagi 2. Yang pertama, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa seseorang, bisa juga faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh ya, sangat. Jadi kita kan berbanyak ini. Iya, berbanyak. Ya. Terus terang, kalau saya kan dari jauh nih. Ya. Pasti ada beberapa rekan terdekatnya yang bisa saya tugaskan untuk sebagai katalisnya, mempercepat katalisnya. Katalisnya kita gunakan katalis mempercepat proses penanganan masalah. Saya tugaskan juga kita tolong ya dekati si Asdi misalnya. Ada ini apakah nanti akan menanganinya seperti apa, karena kita harus tahu dulu ya seperti itu. Mungkin kadang-kadang kan antara guru dan atasan itu kan agak mungkin bagi mereka, kalau saya sudah saya selalu menganggap guru itu ada sama hanya satu kesamaan. Jadi itu saya harus menggunakan rekan untuk sebagai katalis. Ya, jadi yang saya garis bawahi adalah Ibu mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan ya untuk menangani semua kasus yang ada. Nah baik, ternyata tak terasa Bu ya, sudah di sesi akhir pembicaraan kita di pertanyaan terakhir Bu ya. Ya, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini membuat keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berhadapi? Pembelajaran apa? Pembelajaran tentang pribadi kita, melatih kesabaran, kemudian melatih pikiran kita untuk menghadapi sebuah masalah, kemudian melatih emosional. Jadi ya banyak sekali banyak sekali melatih kesabaran, melatih kita mengambil keputusan, melatih kita untuk selalu berkolaborasi dengan orang lain, melatih kita untuk selalu ada di tengah-tengah mereka, di setiap mereka berkegiatan kita dampingi, melatih untuk berbagi waktu seefektif efisien. Iya, berarti banyak pelajarannya Bu ya tadi, dari segi mengatur emosional, kemudian melatih kesabaran dan lain sebagainya. Jadi benar sekali yang dikatakan itu, karena sepemahaman saya terkait dengan kasus-kasus dilema etika di berbagai sekolah itu biasanya terkaitan dengan etika juga Bu. Ya, artinya gimana respon kita, bagaimana tanggapan kita dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tanpa merugikan orang lain. Satu lagi, kita harus merefleksi diri. Betul. Refleksi apakah diri. saya sudah diterima ya? Apakah ada saya kurangnya apa ya? Refleksi saya. Ya betul Bu. Saya pribadi juga. Perbaiki diri. Kita tidak selalu benar. Apa yang kita lakukan bagi kita benar, orang lain belum tentu benar. Iya betul. Ada pembenaran refleksi. Iya. Seperti guru kan? Refleksi diri di kelas. Betul. Berarti ada kata kunci terakhir, refleksi diri Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya, waktunya hari ini telah menyempatkan untuk berdiskusi dengan saya terkait dengan kasus dilema etika dan pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Banjar ini. Terima kasih waktunya Bu ya. Sudah menggunakan saya sebagai salah satu daripada rekan Pak Jimmy.
Pak Juni untuk karirnya Ya. kepala sekolah suatu saat. Ya, sekarang Bu. Doakan ya, yang penting kita semangat bekerja. Ya. Dan pelayan. Ya. Jangan lupa kita pelayan. Ya. Walaupun saya kepala sekolah, tapi saya harus dampingi mereka Ya. buat jalan dan sebagainya. Saya merasa dekat. Ya. Merasa melihat pada diri. Ya, baik Bu, cukup sekian. Satu kedengar permasalahan Bu ya. Om Santi, Santi, Santi.